memang ini perkara hati ya. Hasad itu kan adanya di hati. Kalau kita lihat kekhawatiran sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang diceritakan dalam Al-Quran dilemparkan dalam kobaran api tidak terbakar, dan Allah puji sebagai Khalilur Rahman. Tetapi beliau punya sebuah redaksi doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Wala tukhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya setiap kali membaca ayat ini, betapa butuh ekstra kita untuk mensterilkan hati kita dari perkara-perkara yang kemudian berpotensi kepada merusak amal kita. Selain doa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Imam Ghazali punya sebuah kitab namanya Kimyaus Sa'adah. Itu kajiannya tentang hati. Beliau, kitabnya tipis, tetapi beliau menceritakan bagaimana kemudian mengolah potensi yang ada pada diri kita, yang kemudian menjadi sesuatu yang berharga. Dan hati itu adalah panglima, itu perlu diingat. Maka ketika hati itu sebagai panglima, marah maupun anggota tubuh kita, dia menjadi tentara kita. Tentara, dia kudu nurut sama panglima. Maka hati kita itu harus bersih. Dan bagaimana supaya hati kita itu bersih? Di antaranya ada dua. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang seorang yang hatinya keras, nggak ketemu aja nasihat, otomatis banyak penyakit dalam hatinya, banyak yang tercela. Kemudian dinasihati untuk mengingat kematian. Ente kudu ingat mati. Kalau mati nggak bawa amal, berabe ente. Kalau mati sedang memutuskan silaturahim dari saudara, ente nggak masuk surga. Ente mau korbanin kehidupan yang kekal dengan memperturutkan hawa nafsu. Kalau doa diantaranya banyak. Ketika kita membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau musarrifal qulub, ketika itu menjadi sebuah respon dari Nabi SAW menyikapi ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sayyidah Aisyah bercerita, dalam berbagai kitab tafsir diceritakan Nabi sering berdoa untuk itu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu memang perlu ekstra. Dan bagaimana caranya? Dengan memperbanyak kita beribadah. Membaca Al-Quran akan membuat hatimu lunak. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menjadikan Al-Quran sebagai ukuran. Kalau ente mau ngelihat orang yang hatinya bersih, maka lihatlah bagaimana dia bersama Al-Quran ketika membacanya. Bila mereka terus suka dan ingin baca Al-Quran, ketahuilah hatinya berpotensi adalah hati yang bersih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau doa sih, kita pakai doa apa saja, kita minta kepada Allah, ya Allah hindari kami dari penyakit hasad. Menurut saya, Allah mengabulkan segala doa hambanya.